sisi lain Tuhan. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 11. Satu Raja-Raja 11 ayat yang ketiga sampai yang ke-11. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Lembaga Indonesia memberikan perikop Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kita baca mulai ayat yang ketiga. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 budik. Istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijian, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Puji Tuhan. Pada hal ini Salomo adalah anak dari Daud, dan dia menggantikan sebagai raja ayahnya atas bangsa Israel. Daud adalah orang yang takut Tuhan. Dia sangat takut kepada Tuhan dengan semua perintah yang Tuhan berikan kepada Daud. Contohnya adalah 1 Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-8. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Puji Tuhan. Daud di sini digambarkan adalah seorang raja dari bangsa Israel yang adil. Bahkan Daud dia telah menulis kitab Mazmur. Itu berisi kebanyakan adalah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memakai Daud atas bangsa Israel. Dia menjadi raja yang adil bagi seluruh rakyatnya. Daud mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Berarti Daud sangat percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allahnya. Tidak seperti Salomo anaknya. Salomo menyimpang dari perintah Tuhan. Salomo tidak mentaati perintah dari Tuhan. Dan juga Daud melakukan hal benar di mata Tuhan. Dia selalu memuji, dia memuliakan nama Tuhan. Tidak sementara Salomo tidak mengikuti sikap Daud yang melakukan segala sesuatu hal benar di mata Tuhan. Daud dia selalu berdoa melakukan segala hal. Dia bahkan berdoa untuk apa yang akan dilakukan kepada rakyat-rakyatnya jika ada masalah. Selanjutnya Daud adalah orang yang setia, benar, dan jujur. Dilihat pada 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah
benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Di sini dijelaskan bahwa Salomo sendiri mengakui bahwa Daud ayahnya adalah orang yang setia. Daud ayahnya orang yang jujur dan benar. Daud selalu jujur tentang apa yang dilakukan, dan dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tidak seperti Salomo. Salomo membuat kesalahan yang cukup fatal di hadapan Tuhan, yaitu tapi Salomo sudah digelapkan oleh hal-hal yang berhala. Dulunya mungkin Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan. Ketika diperhadapkan oleh satu bayi yang diperebutkan oleh dua ibu, dia dapat menyelesaikannya oleh hikmat Tuhan. Apa hal berhala yang telah dilakukan Salomo? Hal berhala pertama yang dilakukan oleh Salomo adalah dia menikahi 700 wanita, tetapi ke-700 wanita itu adalah penyembah berhala. Dari masing-masing wanita ini mencondongkan Salomo ke hal-hal yang berhala, membawa Salomo ke hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Salomo. Dan selanjutnya adalah Salomo ikut. Dia terbawa oleh istri-istrinya untuk menyembah berhala, seperti dia menyembah berhala oleh Dewi Ashitoret, Dewi orang Sidon, dewa kejijikan Milkom, dewa daripada orang Ammon. Bahkan dia mendirikan bukit pengorbanan pada dewa kejijikan Kamos, orang Moab. Salomo membangun bukit pengorbanan, tapi bukit pengorbanan ini tidak digunakan untuk menyembah, untuk mengorbankan sembelihan untuk Tuhan. Akan tetapi bukit ini digunakan untuk menyembah, untuk pengorbanan kepada dewa Kamos, dewa orang Moab. Selanjutnya juga pada dewa kejijikan Molek, dewa Bani Ammon. Dengan kata lain, Salomo sudah terbawa oleh istri-istrinya untuk menyembah berhala. Salomo telah melanggar salah satu dari 10 firman Tuhan, yaitu kita buka dalam Keluaran 20. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat yang ketiga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dengan kata lain, Salomo sudah melanggar salah satu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa bagi bangsa Israel. Berarti jika Musa memberikan perintah kepada bangsa Israel, secara otomatis Salomo juga tahu tentang perintah itu. Salomo melanggar perintah itu hanya untuk kesenangan dia sendiri. Dia telah digelapkan oleh hal-hal yang berhala. Maka Tuhan murka. Allah murka kepada Salomo atas kejahatan-kejahatannya, yaitu tadi pada ayatnya yang ke-9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang kepada yang diperintahkan Tuhan. Salomo menyimpang dari perintah Tuhan. Akibatnya Tuhan murka kepada Salomo. Kalau kita baca selanjutnya, tahta atau kerajaan Salomo dikoyakkan oleh Tuhan. Akan tetapi betapa kasih karunia Tuhan turun kepada bangsa Israel, yaitu pada ayat yang ke-13. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu,
kepada anak Salomo karena Yerusalem telah dipilih oleh Tuhan, juga karena hambanya Daud. Jadi pelajaran kita dapati adalah jika kita ingin dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, kita harus mengikuti sikap Daud. Di sini dia taat Tuhan, dia mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya, bukan oleh orang lain yang menyuruh dia. Dia melakukan hal benar di mata Tuhan, dia setia, jujur, dan benar. Apa yang terjadi jika Daud seperti ini? Daud mendapatkan jaminan kasih Tuhan kepada Daud. Puji Tuhan.